Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya bisa berbicara di seminar logistik, Pak. Jadi hampir sebulan yang lalu ya Pak Setiadi ya, Pak Setiadi kontak kami, apakah Pak Joko bersedia untuk menjadi salah satu pembicara untuk event supply chain logistik. Oke, saya langsung oke karena ini opportunity juga supaya dengan post merger Pelindo tentang salah satu subholding Pelindo Logistik, karena ini kan juga persepsinya menyentuh semua logistik. Wah, kalau Pelindo bikin subholding logistik, gimana nih untuk pelaku-pelaku logistik yang lain yang apakah terancam, apakah posisi ini kesempatan kami untuk menjelaskan di mana sih posisi Pelindo Solusi Logistik. Bahkan di mungkin beberapa bulan yang lalu di suatu acara forum Pelindo kita mengundang Pak Dahlan Iskan. Beliau secara bluntly itu menyampaikan kalau Pelindo sebaiknya jangan masuk logistik lah, karena itu hajat hidup pelaku real industri di sana itu cukup banyak. Oke, it's fair to Pak Padahal menyampaikan, karena itu memang concern yang perlu kita sampaikan. Akhirnya langsung kami Japrian sama Pak Dahlan, kami sampaikan bahwa Pak, did you know bahwa untuk segmen event pengurusan kargo atau freight forwarder di Indonesia itu almost more than 60% is affiliated with foreign company loh Pak. Which is kami hadir sebagai itu kita ke sana, kita ke middle mile, jadi tidak untuk ke bisnis parcel atau kemudian ke tracking yang menyentuh untuk bisnis IMKL yang mungkin banyak. Akhirnya beliau mengerti dan mensupport. Jadi hal tersebut yang juga pasti juga menjadi pertanyaan Bapak. Jadi saya sangat senang sekali ternyata animo Bapak-bapak pelaku industri cukup bersemangat, dan juga senang ternyata ketemu senior di sini. Kang Bati bayangin introvert yang 20 kilo lebih ringan dari sekarang ini. Jadi beliau ini galak banget waktu ngospek saya. Lanjut. Udah dong, ini enggak usah. Kita tahu. Sudah tahu. Kalau nggak tahu nanti materinya bisa di-share ke peserta ya. Sehingga ini tentang general supply chain model. Saya melihatnya seperti ini Pak. Apa yang membedakan antara Pelindo dengan TUKS? Kalau Pelindo saya umpamakan supaya gampang mengerti, Pelindo itu fast food. Kalau TUKS itu fine dining. Jadi kalau fast food otomatis kita mengejar volume, mengejar produksi, tinggal kentangnya saja sudah mulai disapu sebelah-sebelahnya sehingga cepat pergi, kemudian bisa serve yang lain. Karena sebenarnya ongkos logistik untuk shipborne 40% itu sebenarnya dari chartering type. Jadi kalau Pelindo melakukan standarisasi di operasional di terminal yang reliability, jadi direct berthing itu memang harus bekerjanya secara bareng-bareng, mulai dari rencana kedatangan, sailing time-nya seperti apa, sehingga yang dilakukan di sini akan totally mereduce. Kalau misalnya dengan yang sebelumnya Pelindo untuk membongkar 60.000 ton untuk curah kering itu bisa 5 hari, dengan modernisasi di Teluk Lamong bisa hanya 28 jam. Imagine cost per unitnya yang turun. Mereka charteringnya tidak perlu menggunakan chartering yang ada demurrage yang lebih gede, karena mereka bisa reliability dari terminal
sudah bisa dilakukan, sehingga dari sisi Pelindo bisa menaikkan produksinya untuk that specific cargo. Tapi itu hanya constraint di 3% sebenarnya di logistiknya. Jadi mereka masih enjoy bigger efisiensi di bidang itu. Kemudian dari total selling time, misalnya untuk peti kemas domestik, sebelum dilakukan modernisasi terminal peti kemas Surabaya Banjarmasin, total satu turnaround voyage itu 10 hari. Begitu kemudian Ambaper selesai, modernisasi kecepatan produksi antara Perak dengan Banjarmasin relatif sama, turnaround voyage-nya jadi 5 hari. Kemudian harga-harga turun karena apa? Kompetisi di masing-masing MLO. Sehingga kelihatan bagi pemerintah daerah bagaimana inflasi lebih terkendali, harga-harga barang antara dari Surabaya dengan Banjarmasin, indikatornya bagi masyarakat awam kan harga barang-barang di mall. Waktu tahun 2008, harga barang di mall di Banjarmasin ini almost 25% sampai 50% lebih mahal dari Surabaya. Setelah modernisasi pelabuhan dilakukan, kemudian harga logistik semua lancar, relatif sama. Hal-hal tersebut yang juga dilakukan untuk pendulum Nusantara, yang saat ini kata kuncinya adalah size, kemudian berjadwal. Dengan merger Pelindo, sehingga call untuk strategic investment, kebijakan ada di satu kendali. Jadi mengorkestrasi sebuah layanan yang saling connected, kemudian dengan prioritas yang sama. Kalau dulu kan Pelindo 1 prioritasnya apa, 2 prioritasnya apa, 3 apa, 4 apa, bisa berbeda-beda dan tidak dalam satu waktu yang sama. Kalau kita kan sekarang di sini. Untuk Pelindo Solusi Logistik sendiri kita bekerja di middle mile. Kata kunci kita memang harus sharing dan kolaboratif. Jadi bisnis kita akan banyak melakukan kolaborasi dengan pemain-pemain logistik lainnya. Mungkin lanjut. Untuk seaborne trade sendiri, jadi yang dilakukan oleh pelabuhan dengan misalnya untuk seaborne trade dengan produktivitas. Dengan produktivitas yang sama antara Surabaya dan Makassar, memperbaiki sistem penjadwalan. Kalau dulu misalnya email untuk loading list yang rencana bongkar itu duluan kapalnya daripada emailnya, Pak. Jadi sekarang sudah real time, begitu pemuatan selesai, dispatch ke Surabaya Banjarmasin hanya 20 jam. Teman-teman terminal sudah tahu mana yang heavy cargo, mana yang dangerous cargo, mana yang seperti apa, sehingga pembongkaran langsung lebih cepat. Jadi hal-hal produktivitas di terminal itu yang menjadi concern kita. Kadang tapi beberapa importer, kita tahu kan di pelabuhan itu banyak sekali institusi yang terlibat, tapi masing-masing sudah bergerak ke arah yang sama dengan adanya NLE. Kita tahu, saya ngobrol dengan pengurus UMKM, beliau menyampaikan, mohon maaf Pak Joko, kadang kita menyalahkan Pelindo untuk misalnya keterlambatan pengambilan kontainer dari terminal. Karena itu yang paling gampang dimengerti customer, tertahan di pelabuhan. Kan mungkin pengurusan dutisnya belum, kemudian izin anunya belum, daripada menjelaskan itu, kemudian ditanya lagi, kenapa kok belum, lebih baik gampang tertahan di pelabuhan. Otomatis pelabuhan ini memang brengsek kok ya, tapi kan yang ada kan Pelindo kadang berpikir, makanya beliau mohon maaf Pak, karena ngomong ditahan Pelindo itu lebih gampang dimengerti oleh customer kami daripada kita menjelasin masih dutisnya belum, dengan urusan bea cukai, urusan karantin, urusan apa. Pertanyaan jadi panjang, tapi kalau dibilang tertahan di pelabuhan, oh ya pelabuhan ini memang brengsek kok ya, kan gitu. Tapi enggak apa-apa. Ini kesempatan kami untuk menyampaikan bahwa
semua institusi yang ada di pelabuhan bergerak sangat-sangat cepat untuk memperbaiki diri. Kadang online dengan NLI sendiri online-nya itu jadi benar-benar relatif lebih online. Kadang online masing-masing, Pak. Harusnya kan single submission atau single dokumen itu bisa ketika, kalau masing-masing 3 hari instead of 9 hari bisa 3 hari semua selesai. Jadi bukan di sini online tapi dimasukkan online di sini, ya tetap aja online tapi online masing-masing, bukan online yang single submission. Lanjut. Ini memang kita dari traditional seaport, tujuan kami untuk menjadi intermodal transport oriented dan supply chain integrated port. Karena memang kita ingin total cost dari logistik itu jadi lebih efisien untuk mendukung hinterland dari pelabuhan. Kita sudah punya JP yang sekarang nanti akan ada sedikit video, Pak, mohon waktunya, untuk terminal Kijing yang ada di Kalimantan Barat. Ini very strategic location untuk misalnya untuk produk-produk CPO, fertilizer, ataupun produk-produk turunan tambang, karena dia sits dekat dengan jalur perdagangan internasional. Nanti akan kelihatan. Jadi arah kita ke sini untuk proses digitalisasi, kemudian tracking dan tracing. Di Tanjung Priok sudah menerapkan tentang truck identification system. Itu nantinya untuk memecah antrian truk, sehingga kadang mungkin yang datang jam 12 malam dengan visibilitas yang bagus, terminal bisa merencanakan. Kemudian ada insentif misalnya dari eksportir maupun importir, truknya datang aja jam 12 malam sehingga bisa langsung, atau ada beberapa pengaturan yang akan menjadi lebih possible dengan truck identification system itu. Lanjut. Cepatnya. Next. Ini mungkin sudah tahu ya. Jadi peran efisiensi di value chain ini within port control. Jadi yang dikontrol oleh Pelindo Group. Kalau memang pemerintah mau menurunkan ini, land transport ini juga sangat penting untuk connectivity, karena berapa waktu yang spend untuk pelaku logistik hanya untuk di darat, kemudian kemacetan, pemeliharaan, trackingnya, waktu yang sebelumnya kalau kemudian proximity-nya itu bagus, dia bisa 3 rate, karena macet cuma 1 rate. Tracker juga pendapatannya menjadi lebih rendah, ongkos per unitnya jadi lebih mahal. Kalau mau Paretonya salah satunya ini. Memang Pelindo sendiri banyak melakukan perubahan di sana, tapi impact-nya nggak semaksimal. Bahkan even sekarang Pelindo punya jalan tol Cibiting Cilincing itu untuk memastikan bahwa kargo dari Jakarta bagian timur itu bisa cepat ke Priok instead of menggunakan existing road. Lanjut. Ini tantangan hinterland connectivity, ini memang berbeda karena di Indonesia tidak punya waterway seperti di Shanghai, Rotterdam, maupun di Hamburg. Jadi kalau di negara-negara Eropa mereka memang punya sungai yang lebar, mereka itu nyebutnya bukan sungai tapi waterway. Jadi sungainya itu bisa dilakukan untuk transportasi material maupun finish good sampai ke hinterland yang sangat jauh. Yang saat ini di Indonesia semua melalui darat ya. Lanjut. Ini ada beberapa perubahan tren industri, masyarakat pengennya itu lebih value added at no or less cost, bukan jadi value added service dengan sedikit atau tanpa, bahkan lebih rendah dari cost yang sebelum dilakukan proses digital. Implikasinya adalah kita sebagai pelaku logistik harus aware dengan melakukan penawaran yang dibundling dengan layanan efisiensi itu, supaya value proposition kita tetap punya chance di hati pelanggan kita. Lanjut. Untuk
di sini kelihatan bahwa shopping by pandemic itu untuk melakukan online menjadi lebih cepat. Jadi kalau kita nggak go digital, ya mungkin nggak ada yang berubah dari bisnis kita. Kita tetap bekerja keras, tapi services kita menjadi tidak relevan atau tidak dibutuhkan oleh pengguna jasa. Kemudian ini average shipping cost kita tahu untuk apa namanya even large city sama smaller city di luar Jawa, shipping cost-nya almost almost double daripada shipping cost untuk yang di Jawa. It means connectivity, kemudian imbalance kargo karena baliannya lebih kosong sehingga cargo owner itu harus membayar 1,5 kali karena membiayai pengangkutan kontainer kosong dari Indonesia Timur. Lanjut. Ini komposisi market size dari logistik. Memang yang paling besar adalah road freight, kemudian kontrak atau integrated logistik, warehousing. Ini tim kami dibantu oleh BCG, Boston Consulting Group, untuk melihat sebenarnya kita mau kemana, untuk melihat Pelindo Solusi Logistik mau kemana nih, yang di top ini dengan mengoffer yield earning yang lebih gede di advisory. Memang kalau kita mau yang dense ini di road freight, apakah kekuatan kita ada di warehousing dengan network connectivity dari terminal-terminal Pelindo di seluruh Indonesia. Ini sebuah informasi yang cukup penting untuk kita positioning seperti apa. Apakah kita enter the market dengan segala kemampuan dan fokus di banyak hal yang akhirnya juga tidak menghasilkan value yang bagus untuk pelanggan, bahkan untuk perusahaan kita sendiri. Ini merupakan info yang cukup penting. Lanjut. Ini yang tadi masyarakat tahunya kan ini, makanya pengurus kargo bilangnya ditahan di pelabuhan, padahal banyak lagi shipping line, railway tracking, semua hand in hand untuk memastikan supply chain itu berpindah dari poin A ke poin B. Shipper tahunya urusannya kalau shipper ya sama Pelindo. Next. Ini merger. Sebelum merger, 4 perusahaan, tadi saya sampaikan bahwa mereka punya 4 prioritas yang berbeda-beda, 4 timing yang berbeda, sekarang menjadi satu well coordinated move seluruh Indonesia. You guys only have to deal with one company untuk punya visibility terhadap seluruh aset, facility, infrastruktur yang dimiliki oleh Pelindo di seluruh Indonesia in terms of peti kemas, non peti kemas, jasa maritim, ataupun solusi logistik. Kadang sekarang aku mau butuh gudang di sini, kontak Pelindo Solusi Logistik, kita konekkan dengan pelabuhan kita yang ada di Makassar, di Bitung, di mana, sehingga visibilitas masyarakat terhadap connectivity logistik menjadi lebih bagus lagi. Lanjut. Ini mungkin nanti dibaca aja ya tentang visi dari Pelindo. Visi itu pasti mulia ya, menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan karena ekosistem Pelindo nggak sendirian, pasti embracing semua stakeholder, semua pelaku bisnis di bidang pelabuhan dengan pilar strategi transformasi pelabuhan, penguatan ekosistem logistik, efisiensi supply chain maritim, serta peningkatan value proposition dengan enabler pembentukan cluster subholding yang terintegrasi. Lanjut. Ini kami salah satunya adalah menjadi subholding Pelindo Solusi Logistik. Pelindo Terminal Pet Kemas ini kantornya di Surabaya. Pelindo Multi Terminal ini kantor pusatnya di Medan, ex Pelindo 1. Pelindo Solusi Logistik it's new, dia di Jakarta bareng dengan HO. Kemudian Jasa Maritim kantor pusatnya di Makassar. Next. Kemudian ini wilayah kerja kami, kita punya 6 anak perusahaan saat ini, mungkin Bapak dan Ibu tahu atau mungkin tidak tahu. Prima Indonesia Logistik, Multi Terminal, Nusantara Terminal Services, jadi integrated logistics di seluruh port yang ada di Indonesia saat ini. Lanjut. Ini Kijing,
Pelabuhan Gijing. Mungkin sekian paparan kami. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.